Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Rasul Yakobus dalam bacaan pertama sungguh menangkap hal-hal yang sangat manusiawi, yang sangat wajar ada dan terjadi di dalam diri kita. Rasul Yakobus dalam bacaan pertama berkata bahwa ia mengharapkan kita untuk cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Marah itu adalah menjadi bagian dari hidup kita, menjadi sesuatu yang katakanlah wajar dan tadi disampaikan manusiawi. Rasa marah ada dalam diri kita karena berbagai macam hal. Bisa jadi kita marah karena situasi, bisa jadi kita marah karena ketidakadilan. Tentu hal itu bukan suatu yang salah. Bisa jadi juga kita marah karena kita selalu menganggap orang lain salah. Kita marah karena justru karena tidak memiliki cara pandang, cara berpikir, dan cara wawasan kita yang luas. Atau juga kita marah untuk katakanlah semakin menekan dan membuat orang yang salah itu katakanlah hancur. Kita marah karena supaya kita kelihatan kuat, supaya kelihatan menang, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, memang sekali lagi marah itu menjadi suatu yang wajar, manusiawi, ada di dalam diri kita. Tetapi kemudian Rasul Yakobus mengingatkan bahwa kalau kita memelihara kemarahan, kalau kita dikuasai oleh rasa marah itu, maka justru akan menimbulkan banyak hal tidak baik, hal jahat, bahkan mengotori dan menyesatkan hati serta jiwa kita. Bisa jadi kita merasa marah karena sesuatu yang katakanlah tidak benar, tetapi ketika kemarahan itu senantiasa kita pelihara, justru yang seharusnya kita benarkan juga tidak terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, Rasul Yakobus juga mengingatkan bahwa dengan marah itu kita justru akan melupakan hakikat kita sebagai pelaksana sabda. Pelaksana sabda Allah tentu saja yang dibenarkan oleh Allah adalah hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih. Hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih tentu adalah hati yang senantiasa terbuka, tidak marah karena yang salah, tetapi hati yang sungguh mau melihat apa yang baik bagi sesama. Maka dalam bagian terakhir pun Rasul Yakobus mengingatkan bahwa ibadah menjadi sia-sia ketika kita tidak menjaga hati kita, tidak menjaga hati dan menanaminya dengan kelemah lembutan dan kasih sebagaimana tadi yang kita lihat. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa mohon kepada Tuhan sebagaimana dalam bacaan Injil orang yang membawa seorang yang buta meminta kepada Yesus untuk dibuat melihat. Maka semoga kita pun juga senantiasa datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan pun senantiasa menyentuh kita, menjamah kita, sehingga hati kita senantiasa ditanami dengan kasih, hati kita
senantiasa ditanami dengan kelemah lembutan, sehingga kita hanya menginginkan yang baik bagi siapapun, sehingga kita dapat melihat dengan jelas apa yang harus dan perlu kita lakukan untuk hidup kita, karena kemarahan akan membutakan hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita. Amin.